Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Radhika Nusaibah, Faiza Khairunnisa Subakti, dan juga Adlia Faiza Priscilla akan presentasikan terkait dengan NSAID, penawar nyeri yang bisa menyiksa lambung, yaitu gastritis. Baik, apa sih itu NSAID? NSAID itu adalah, atau disingkatan dari non-steroidal anti-inflammatory drugs, adalah golongan obat yang digunakan sebagai antipiretik, antiinflamasi, dan juga analgesik. Fungsi NSAID yaitu bisa digunakan untuk nyeri otot, dismenore, kondisi artritis, demam, asam urat, migrain, dan juga bisa sebagai agen penghemat opioid pada kasus trauma akut. Kemudian jenis NSAID ada dua, ada non-selective NSAID, ada yang CHOX2 selective NSAID. Ini adalah beberapa contoh obat-obatannya. Kemudian ini adalah cara kerja dari NSAID itu sendiri, di mana NSAID itu bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase atau disingkat COX, yang mengubah asam arakidonat menjadi eikosanoid seperti tromboksan, prostaglandin, dan prostacyclin. Penghambatan ini bisa mengurangi peradangan, nyeri, dan juga demam. COX-1 berperan menjaga mukosa gastrointestinal, fungsi ginjal, dan agregasi trombosit, sementara COX-2 diinduksi saat peradangan. Kenapa NSAID bisa menyebabkan gastritis? Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana NSAID itu bisa menghambat kerja dari COX-1, di mana COX-1 ini tuh bisa fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan atau menghasilkan prostaglandin yang dimana fungsinya itu adalah untuk salah satunya stomach protection. Kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi NSAID, ini bisa membuat mukosa lambung menjadi rusak sehingga bisa terjadi gastritis. Kan jadi sebenarnya untuk penyebab gastritis sendiri ini udah dijelasin oleh Ika di cara kerja dari si NSAID tadi. Jadi waktu NSAID menghambat COX-1, otomatis produksi dari si prostaglandin ini bakal menurun sehingga perlindungan alami dari mukosa lambung juga akan berkurang. Akibatnya mukosa lambung menjadi lebih rentan terhadap iritasi oleh asam lambung yang bisa menyebabkan peradangan atau gastritis, lupa atau utus bahkan pendarahan lambung. Lalu selanjutnya untuk gejalanya, untuk gejala gastritis akibat NSAID ini yang pertama ada nyeri atau rasa panas di ulu hati, yang kedua ada mual dan juga muntah, kadang disertai darah, yang ketiga ada berkembung, begah dan juga cepat kenyang, yang keempat nafsu makan menurun, yang kelima cekukan dan juga gangguan pencernaan, yang selanjutnya adalah tinja hitam atau melena jika terdapat pendarahan, lalu selanjutnya sering tanpa gejala atau asintomatik. Lalu selanjutnya untuk gejala khasnya untuk gastritis dan juga gangguan pada penyakit gastritis lainnya, yang pertama sering tanpa gejala hingga terjadi komplikasi serius seperti pendarahan atau perforasi. Yang kedua ada riwayat penggunaan dari NSAID itu sendiri dengan jangka panjang atau dosis yang tinggi. Lalu yang ketiga resiko meningkat pada usia lanjut atau dengan riwayat tukak atau pendarahan saluran cerna sebelumnya. Izin lanjutkan, jadi untuk tata laksana NSAID dari gastritis sendiri itu perlu ada evaluasi dan pengobatan. Nah, biasanya kalau misalnya penyakit yang masih ringan itu dia termasuk self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri. Lalu untuk pilihan obatnya itu biasanya pakai PPI atau ARH2. Misalnya kalau PPI itu misalnya seperti omeprazol, lansoprazol, lalu kalau ARH2 itu seperti ranitidin. Nah, tapi kita tuh harus hati-hati dalam penggunaan ARH2 dan pada pasien yang tetap perlu penggunaan NSAID jangka panjang, misalnya pada pasien dengan penyakit artritis. Nah, untuk pilihan terapinya, kalau misalnya NSAID bisa dihentikan, itu kita pakai PPI atau ARH2. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihentikan, PPI itu menjadi drugs of choice-nya atau lini pertama dari pengobatannya. Nah, pada pasien dengan risiko tinggi dan komplikasi, itu perlu terapi pencegahan, itu menggunakan PPI atau misoprostol. Nah, untuk pencegahannya sendiri, jadi kita pertama harus mengevaluasi risiko pasiennya. Misalnya kita tanyakan pada pasien apakah punya riwayat seperti ulcus septicum atau gastritis, lalu pada pasien lansia, dan juga ada riwayat penggunaan NSAID jangka panjang atau dosis tinggi, lalu juga kombinasi obat dengan kortikosteroid, antikoagulan atau SSRI. Lalu untuk dosisnya itu harus dimulai dengan dosis minimal dan juga kita harus menghindari penggunaan jangka panjang sebisa mungkin. Lalu untuk alternatif obatnya itu menggunakan NSAID yang selektif seperti Selexokip, yang itu lebih aman bagi lambung. Pencegahan dari penyakit gastritis sendiri itu dia perlu cari protektif, misalnya gunakanlah NSAID bersamaan dengan PPI atau ARH2 atau misoprostol. Lalu untuk edukasinya itu kita harus hindari konsumsi alkohol ketika kita minum NSAID, lalu juga konsumsi NSAID itu harus dilakukan setelah makan, dan juga kalau misalnya ada gejala seperti nyeri ulah hati, muntah darah, atau BAB hitam, itu kita harus lapor segera dan datang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke fasilitas pertama. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.